Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kita semua diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita dengan penuh semangat. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bab yang kelima, yaitu meneladani perjuangan Rasulullah dalam peristiwa Fathu Mekah. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa agar kita dapat diberikan oleh Allah pemahaman dalam pembelajaran kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rafa wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran yang pertama, meyakini peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada. Yang kedua, membiasakan perilaku pantang menyerah sebagai implementasi makna Fathu Mekah dan Haji Wada. Yang ketiga, menjelaskan pengertian peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada. Yang keempat, menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah dengan benar. Yang kelima, menentukan perilaku mulia Rasulullah SAW dalam peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada. Yang keenam, menemukan perilaku terpuji dalam peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada dengan tepat. Yang ketujuh, menghubungkan peristiwa Fathu Mekah dan Haji Wada dengan perilaku terpuji sehari-hari. Apa sih Fathu Mekah itu? Fathu Mekah adalah pembebasan kota Mekah dari kekuasaan orang-orang kafir Quraisy Mekah. Adapun kisah Fathu Mekah berawal pada tahun ke-6 Hijriah, awal bulan Zulhijjah. Nabi Muhammad beserta kaum muslimin hendak ke Mekah dengan tujuan untuk menunaikan ibadah haji dan mengunjungi sanak famili yang berada di kota Mekah. Namun pada saat di pertengahan jalan, tepatnya di perbatasan Hudaybiyah, rombongan kaum muslimin dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka menolak kedatangan Nabi Muhammad beserta rombongan untuk masuk ke kota Mekah pada saat itu. Lalu Rasulullah mengutus sahabat Utsman bin Affan untuk menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan rombongan kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah haji di Mekah. Namun pemimpin Quraisy tetap menolak kedatangan umat Islam ke kota Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mengajukan perundingan dan mereka semua sepakat dengan perundingan tersebut. Nabi Muhammad perwakilan dari kaum muslimin dan sedangkan Suhail bin Amr sebagai perwakilan kaum Quraisy. Adapun isi perjanjian, yang pertama, pada tahun tersebut kaum muslimin tidak boleh melakukan ibadah haji, namun boleh di tahun berikutnya, itu pun selama 3 hari. Yang kedua, gencatan senjata selama 10 tahun, tidak ada pertumpahan darah atau peperangan. Yang ketiga, dipersilahkan kaum muslimin untuk datang ke kota Mekah. Yang keempat, menolak kaum Quraisy yang hendak menjadi pengikut Nabi Muhammad di kota Madinah. Yang kelima, memberi kebebasan kepada suku-suku Arab untuk memilih bergabung bersama kaum muslimin atau kaum Quraisy. Pada akhirnya, kaum Quraisy melanggar perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang membuat Nabi Muhammad SAW memutuskan untuk menyerbu ke kota Mekah. Namun sebelum Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, Nabi Muhammad masih mengupayakan permasalahan tersebut dengan beberapa tawaran. Tawaran yang pertama,
kaum Quraisy Mekah segera menghentikan penyerangan terhadap suku Qusa'ah. Yang kedua, kerugian atas jatuhnya korban jiwa akibat penyerangan tersebut harus diganti. Yang ketiga, membatalkan perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati. Para kaum Quraisy memilih membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Dengan pilihan ini, maka Rasulullah harus bersiap menaklukkan kota Mekah. Dengan waktu yang singkat, Rasulullah dapat menyiapkan 10.000 pasukan. Nabi Muhammad membagi pasukannya ke jalan yang berbeda dan berbagai arah mata angin. Oleh karena itu, ketika pasukan muslimin masuk ke kota Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah. Hingga akhirnya Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada umat Islam. Bahkan dalam penaklukan kota tersebut, Nabi Muhammad SAW dan para umat Islam mengampuni seluruh kaum Quraisy dan melarang pasukan dari umat Islam melakukan pertumpahan darah terhadap orang Quraisy Mekah. Fatu Mekah terjadi pada hari Jumat, tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Nabi Muhammad dan para umat Islam menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekitaran Ka'bah. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah untuk mengumandangkan azan pertama kali di kota Mekah. Orang-orang kafir Quraisy berbondong-bondong menuju Ka'bah dan menyatakan diri masuk agama Islam dan bersaksi di depan Rasulullah. Peristiwa ini disebut dengan Fathu Mekah, pembebasan atau kemenangan kota Mekah. Allah Subhanahu wa taala pun mengabadikan peristiwa tersebut dalam Quran surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaza. Fasabbih bihamdika rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Yang artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Pesan yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah, yang pertama, kebijaksanaan Rasulullah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menepati janji. Yang ketiga, mengutamakan diskusi dalam kedamaian dalam mengatasi masalah. Yang ketiga, jiwa pemaaf pada sesama. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa melanjutkan materi selanjutnya, yaitu peristiwa Haji Wada. Sampai jumpa di lain waktu.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.